Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Habib Bazawardi dari kelas PTN 3E mau mengerjakan podcast mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini saya mengundang narasumber yang bernama Mas Rio Haril Maulana. Silakan duduk, Mas. Bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Tadi perjalanan dari mana? Dari Sumatera saya ke sini naik kapal ke Surabaya. Dari Surabaya ke sini naik mobil kurang lebih 4 jam perjalanan baru nyampe tempatnya sampean. Oh iya. Macet nggak? Lumayan macet. Di sini kita mau membahas tentang kasus itu Palestina dan Israel. Katanya sama punya wawasan pengalaman gitu. Iya. Saya menonton banyak podcast dan mungkin perjalanan kronologi kasus Palestina sama Israel ini dari awal. Kalau ada pertanyaan, sampai tanyakan aja. Itu kan sudah lama kan, kayak konfliknya itu. Jadi apa konfliknya itu yang pertama loh, maksudnya kok bisa perang gitu? Sebenarnya dari awal itu perbedaan klaim wilayah antara Israel dan Palestina ini Iya. itu dari tahun 1917. Itu kalau tidak salah itu ada yang istilah Yerusalem itu yang menyebabkan Israel terus menguasai jalur Gaza yang dimana itu diperjuangkan kemerdekaannya oleh si penduduk Gaza itu sendiri, ya disebut Palestina juga bisa. Iya. Itu mereka memerdekakan diri sendiri dari klaim wilayah Israel yang berada di Gaza tersebut. Iya. Jadi itu seperti kayak upaya penjajahan ya ke Palestina, Ya, Israel. buat mengambil Gazanya itu yang lagi Gaza. dipertahankan, dimerdekakan sama penduduknya sendiri. Oh iya. Itu udah upaya dari Israel ini bisa dibilang pelanggaran HAM. Iya. Soalnya penduduk yang atau warga sipil ikut terlibat upaya pengepungan dari Israel. Iya. Jadi itu kayak upaya penjajahan ya untuk memperebutkan wilayah Gaza itu. Iya, upaya penjajahan dari Israel untuk menguasai wilayah Gaza dari penduduknya itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Soalnya warga sipil juga ikut terdampak dari pengoboman. Iya. Itu sangat biadab. Iya, biadab sekali. Monggo Mas, minumnya. Oh iya. Santai aja. Jadi kalau ngomongin HAM, kalau ngomongin dokumen itu apa ya dilanggar dalam hak asasi manusia? Setahu saya kalau dari tindakan Israel Iya. itu melanggar DUHAM dari tahun 1946 dan konvensi pencegahan terhadap tindakan genosida. Itu terdapat larangan di situ kalau tindakan genosida itu sangat dikecam oleh banyak sekali negara-negara lain dan merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Iya, karena sangat dibunuh semua, disiksa gitu. Iya. Saya itu pernah lihat dari podcast Deddy Corbuzier yang dia mewawancarai seorang penduduk Palestina yang dari Indonesia. Beliau tinggal di Gaza itu 13 tahun. Lama sekali. Ya. Dia tujuannya ngapain di situ? Tujuannya maksudnya sebagai kerja apa? duta dari Indonesia sepertinya. Oh, Beliau sudah duta. punya istri dan anak di situ, orang Palestina. Oh iya.
orang Gaza di situ ya, di nikah di situ dia. daerah Gaza. Beliau itu di ceritanya 26 hari sebelum pulang ke Indonesia, Iya. beliau di 3 hari pertama itu masih bisa beraktivitas di Gaza secara normal. Kemudian setelah seminggu tidak bisa. Kenapa itu? Karena sudah terjadi pengeboman di mana-mana. Untuk keluar rumah sudah sangat Bisa. berbahaya sekali. Dilarang itu kan, larang itu. Ya, bahkan ketika beliau tidur malam sekitar 50 meter dari kediaman Iya. kediaman beliau dibom, saya lupa jenis bomnya, tetapi itu sangat membahayakan karena jaraknya itu hanya 50 meter dari Iya. kediaman beliau itu. Padahal di dampak radiasinya sangat kuat itu kalau. ya, padahal di dalam rumahnya itu ada anak, istri, Iya. dan juga mungkin penduduk yang sudah kehilangan rumahnya. Fungsi di situ semua. Setelah mungkin di 15 hari kondisi masih sangat tidak kondusif buat melakukan aktivitas. Iya. Setelah 20 hari juga masih sama. Akhirnya setelah hari ke-26 beliau akhirnya harus memutuskan antara tetap Tinggal di situ. di Gaza atau melewati, ada ini mas, Apa? di jalur Gaza menuju keluar Gaza itu Ya. ada zona yang dimana terdapat tank, sniper, dan juga drone yang tetap di area situ selama 24 jam. Itu orang yang melewati zona tersebut Langsung 99% terbunuh. terbunuh. Sangat-sangat melanggar HAM ya. Iya, sangat biadab. Kejam, iya. Jadi Beliau iya. akhirnya memberitahu istrinya untuk ini keputusan mungkin bukan hanya beliau yang akan meninggal, tetapi juga satu keluarga yang beserta anak-anaknya Meninggal. Itu yang ditakutkan sama beliau Iya. ketika melewati zona tersebut. Iya. Akhirnya akhirnya Bang Onim dan keluarga itu memutuskan untuk melewati zona pembantaian tersebut. Wah, sangat mengambil resiko, berani sekali. Bang Onim dan beliau Keluarga. punya supir, Iya. satu mobil dengan satu keluarga dan sopir itu. Di belakang ada beberapa warga Palestina yang mencoba untuk ikut bersama Bang Onim keluar dari zona pembantaian tersebut. Jadi membutuhkan gitu. Iya, soalnya Bang Onim kan cukup bisa dibilang namanya cukup besar untuk diketahui Israel. Jadi sudah tahu gitu. para warga Gaza yang ikut Bang Onim itu berharap akan selamat. Warga Gaza yang ikut itu Berapa orang? sekitar 10 mobil itu dengan di dalamnya itu beberapa anak kecil, wanita dan bayi, bahkan itu di atas mobilnya saja sudah kelihatan kalau ada barang-barang pengungsian seperti kasur, koper gitu. iya, itu pun di belakang Bang Onim semua warganya itu terbom, tidak ada yang selamat. Bang Onimnya kebun. Tidak, beliau Belakangnya. alhamdulillah cuma terkena ketika perjalanan menuju ke batas tersebut. Beliau sempat ditembaki di kaca-kaca mobilnya itu, Iya. bolong karena tembakan. Ketika Bang Onim melihat ke belakang, tidak ada warga yang mengikutinya karena sudah Kebun semua, lenyap. betul rata dengan itu. Berarti itu membutuhkan gitu ya semua. Yang duluan kan Bang Onim. Ya, berharap untuk selamat. Iya. Ternyata tetap, padahal itu sudah kelihatan mas. Iya. Ada kasur, anak kecil tetap dibom. Benar-benar tidak manusiawi sekali. Bahkan kalau saya riset saya itu di tahun 2023 itu korban dari Israel, penyerangan Israel terhadap Palestina itu sekitar 20.000 ke 40.000. Wah, sangat banyak sekali. Itu sudah bukan militer Israel lawan militer Iya. Palestina, Warga sipil. militer lawan anak kecil, Iya semua. bayi, wanita, dan warga yang tidak bersenjata. Saya sangat tidak tega lihat di sosmed itu. Wah, korbannya sangat menyayangkan. Gedung-gedung itu. Rumah sakit mas. Iya.
apalagi yang di rumah sakit itu tertimbun semua. rumah sakit bom. Jadi gedung-gedung itu seperti rumah sakit banyak yang dibom. Iya. Bahkan dari cerita Bang Onim, beliau kan pernah mengunjungi rumah sakit di situ. Iya. Itu ada pasien kan yang tangannya ada yang terputus tangan atau kaki Iya. karena kekurangan sumber daya. Itu Tidak ada makan, tidak ada dilakukan pengobatan tanpa dibius. Jadi itu dijahit tanpa menggunakan obat bius. Sangat itu ulah dari pengeboman secara brutal yang dilakukan oleh Israel. Iya. Kalau selain rumah sakit mungkin dari rumah-rumah banyak sekali rumah sakit yang telah dibom, dan salah satunya adalah bantuan pendirian rumah sakit dari Indonesia ada dibom juga ya. Jadi Mas Rio kan banyak meriset tentang itu konflik Israel dan Palestina. Terus apa kayak tindakan masyarakat luar negara PBB seperti itu dari lembaga dan negara-negara PBB sebenarnya sudah mengutarakan surat kritik terhadap penyerangan dari Israel ini karena sangat tidak manusiawi. Itu bahkan kalau yang saya tahu masyarakat itu sempat memboikot produk Israel. Iya, banyak. Benar ya? Iya. Itu mungkin bisa berdampak untuk sumber daya dari Israel seperti senjata buruh gitu. Jadi banyak juga negara-negara lain yang membantu Israel seperti Amerika gitu. Banyak. Bahkan saya juga heran kok ada masyarakat yang masih menutup mata terhadap penyerangan Israel ke Palestina ini, padahal sudah sangat jelas dan sangat lama sekali itu. Sangat lama sekali. Sudah bertahun-tahun. Puluhan tahun bahkan. Bang Onim ini menurut saya dapat izin dari Allah untuk membeberkan yang terjadi sebenarnya di sana itu sekejam apa, jadi dunia itu bisa tahu. Ya, semoga kita berdoa untuk saudara kita juga salah. Ya. Semoga dilindungi ya. Iya. Untuk Mas Fatur, Iya. setuju kalau tindakan Israel itu sangat biadab. Jadi negara-negara itu sebenarnya banyak sekali yang memberi bantuan ke Palestina gitu, tapi ya Yang mendukung itu banyak Mas sebenarnya. iya. Tapi yang membela Israel itu juga tidak sedikit. Iya. Salah satunya itu Amerika. Ya, negara besar sekali. Iya. Dan sangat memegang. Tapi makanya yang bisa dilakukan negara yang mendukung itu mungkin memberikan bantuan sumber daya pangan, Iya. atau mungkin pengiriman relawan yang membantu pengungsian di sana untuk mengamankan mungkin anak-anak itu yang sebenarnya sangat kasihan. Dan banyak sekali yang membantu seperti membangunkan rumah sakit gitu. Pada akhirnya yang Dibom dibom. juga. Iya. Tenaga kesehatan ke sana pun juga setiap hari mengalami menghadapi bahaya yang buat mengancam nyawa mereka sendiri. Jadi kehidupan di situ cuma begitu saja. Ya, Di jalan itu banyak mayat sekali katanya, saya melihat banyak. Iya. Oh ya, jadi ingat itu dari ketika Bang Onim melewati zona pembantaian menuju perbatasan akhir itu. Iya. Beliau kan ditembakin sampai kacanya bolong-bolong. Iya. Itu di kiri kanan mobil dari Bang Onim. Iya. Terdapat banyak sekali mayat anak kecil, wanita, Tergeletak semua di situ. bahkan ada yang masih bernyawa. masih bernyawa dan sekarang berteriak minta tolong.
Kemudian ada anak dari Bang Onim yang bertanya kepada Bang Onim, ayah itu kenapa? Iya. Kemudian Bang Onim cuma bisa menjawab, itu orang meninggal dan tidak baik untuk dilihat, jadinya kita Tega gitu. tidak tega lah. Iya. Akhirnya Bang Onim tiarap dengan keluarganya lalu berdoa selamat dan Akhirnya selamat. Selamat, tapi melewati mobilnya aja berjalan itu zigzag, itu bukan menghindari tembakan, menghindari mayat-mayat yang tergeletak di zona pembantaian, di mana 99% orang yang melewati itu akan terbunuh. Tidak memandang siapapun, Bukan anak kecil. Apapun yang lewat itu akan pasti kena sniper ataupun bom dari tank yang berdiri di sekitar jalur zona pembantaian tersebut. Iya. Itu padahal di Gaza bagian barat itu dari pihak Israel sudah menurunkan selebaran untuk mengungsi ke arah Gaza bagian selatan itu yang tertuju ke zona pembantaian itu. Tapi kenyataannya ketika para warga dibawa untuk ke zona Gaza bagian selatan, kan itu otomatis melewati zona pembantaian. Tetap pada akhirnya terbunuh. Padahal itu militer Israel yang sudah memberikan selebaran kepada para warga untuk mengungsi di Gaza bagian selatan. Jadi banyak sekali juga ya bantuan militer seperti dari negara lain. Relawan, lebih tepatnya relawan. Iya, relawan. Tapi nggak berani kayak membantu militer, tentara yang dikirim itu nggak berani. Nanti untuk melawan. Itu kan jadinya ikut campur itu Urusan negara, perangan. Jadinya kan mau nggak mau terlibat. Perang semua jadi Iya. kalau ikut. Jadi mungkin negara-negara yang mendukung cukup Ya, memberikan bantuan berupa sumber daya yang saya sebutkan tadi. ya, sumber daya pangan, Iya. rumah sakit, pendidikan. Kalau sekolah itu gimana? Menempuh pendidikannya itu sekarang Sekolah mungkin saya mikir-mikir kayak gimana? Mana bisa ya? tidak bisa. Sekolah itu sudah dibom. Rumah sakit saja di bom. Gimana sekolah? Mereka tiap hari dengan ketakutan. Tiap hari mendengar suara bom tiap malam, pagi, Iya. siang. Banyak sekali yang gugur setiap hari Iya. karena mencoba melarikan diri ya. Jadi podcast ini kita simpulkan ya, kalau Israel itu sangat-sangat melanggar HAM, berat sekali, Sangat tidak manusiawi. iya. Ya, kita sekali lagi harus mendoakan kepada keluarga Saudara kita ya, yang di saudara. Palestina Semoga diberi keselamatan jajarannya. dan kesabaran setiap hari menghadapi Iya. perangan. Amin. Oke, saya rasa cukup ya. Saya sangat terima kasih sekali ya, Mas Rio. Sama-sama sudah diundang Iya. podcast ini. Iya. Hati-hati ya di jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.